Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan dan kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Kembali lagi dengan program Bina Iman pada hari ini dengan judul Karunia Roh, yaitu kesembuhan ilahi. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mendambakan yang namanya kesembuhan. Karena kita melihat sekarang banyak orang-orang dengan spektakuler menunjukkan kuasa kesembuhan. Hamba-hamba Tuhan dipakai lewat sapu tangan, lewat minyak urapan, lewat penumpangan tangan. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus dan para rasul di zaman di gereja mula-mula. Dan itu juga berlaku bagi kita di abad ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tertulis dari kitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 mengatakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, iman, kesembuhan dan mujizat adalah satu rangkaian bagaimana kesembuhan bisa terjadi. Karena kesembuhan dan mujizat bisa terjadi karena iman. Landasan kita adalah iman percaya kepada Yesus. Kenapa kita tidak mengalami kesembuhan? Karena kita kurang beriman, atau kita sudah beriman tapi bimbang. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh para rasul dan Yesus dalam pelayanan mujizat, itu juga saya alami. Ketika saya beberapa waktu yang lalu mengalami kejatuhan, tulang saya patah dan paru-paru saya robek, saya pun mengalami yang namanya kesembuhan ilahi. Di satu sisi dokter dipakai oleh Tuhan dengan hikmat memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan juga menyatakan kesembuhan yang supranatural sehingga saya boleh mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu pelayanannya Yesus di dalam Matius 12 ayat 35 jelas mengatakan bahwa waktu Yesus datang dikatakan semua orang menjadi sembuh. Artinya Tuhan yang aktif mengerjakan. Tetapi di ayat yang lain di dalam Matius pasal 14 ayat 36 di situ jelas dikatakan bahwa asal kujamah saja jubahnya dan aku akan sembuh. Artinya bahwa kadang-kadang Tuhan bisa berinisiatif memberikan kesembuhan. Tetapi di satu sisi kita yang perlu aktif menjamah jubah Yesus sehingga mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan ilahi bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi milik semua orang yang percaya. Di dalam Markus 16 ayat 17-18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini juga Tuhan bisa pakai kesembuhan melalui penumpangan tangan. Ketika kita meletakkan tangan, kita percaya kesembuhan pasti terjadi. Yang Tuhan inginkan bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan batiniah. Seringkali kita mendambakan kesembuhan jasmani. Saudara, mengapa saya menemukan beberapa orang tidak mengalami kesembuhan jasmani? Ternyata yang menjadi akar permasalahan adalah dosa. Mereka hidup dengan kepahitan, sulit mengampuni, susah untuk melepaskan yang namanya pengampunan, sehingga mereka tidak mengalami kesembuhan. Tetapi satu ketika mereka melepaskan pengampunan, mereka melepaskan akar pahit, dan mereka mengalami kesembuhan secara supranatural dari Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, setiap kita diberikan kuasa untuk menyatakan kesembuhan. Dimanapun saudara berada, tidak dikuasai oleh waktu dan kondisi, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Kita pun akan mengalami pengalaman yang sama, yaitu kesembuhan ilahi. Sembuhan diberikan kepada semua orang. Mari kita terus menantikan dengan iman. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Percaya akan kuasanya. Apa yang saya alami dan apa yang dialami oleh Yesus dan Paulus juga saudara jemaat Tuhan akan mengalami. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kejarlah karunia-karunia roh, yaitu karunia iman, kesembuhan juga menjadi milik semua orang yang percaya di dalam nama Yesus. Yesus sebagai sumber kesembuhan bukan hanya memberikan kesembuhan jasmani, tapi lebih dari itu adalah kesembuhan batiniah, supaya kita dipersatukan, dipersekutukan melalui Roh Kudus untuk kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Orang-orang dunia melihat yang belum percaya bahwa kesembuhan itu sebagai bagian untuk mereka boleh mengenal Juru Selamat. Apalagi saudara dan saya yang sudah di dalam Yesus, kita pun akan menikmati akan kuasa kesembuhan dari Tuhan, yaitu karunia-karunia akan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan terlebih dari itu adalah hidup yang kekal. Tetap berjalan dalam iman dan jangan bimbang, dan kesembuhan ilahi pasti ada dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan
bagi kita di dalam menjalani proses kehidupan yang semakin sulit ini. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan lewat karunia-karunia yang ada pada setiap kita. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.